Malaysia krisis beras. Nasib tetangga yang bikin miris, apa solusinya? Beras di Malaysia, katanya si Benek dekat Malaysia itu beras gak ada, bahkan memohon-mohon kepada Indonesia. Inilah buktinya para sahabat bahwa Injir, di PHP injir. Di dalam helikopter hanya sedang pencitraan seolah membantu korban bencana alam. Kami masyarakat Gayo memohon kepada Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia bantuan helikopter. Masyarakat Gayo kelaparan. Malaysia baru aja ngelakuin hal yang bikin satu Indonesia kaget. Kan pelik, geng. Awalnya para influencer dan para warga juga menyinyirkan negara Malaysia. Malaysia kemiskinan beras, Malaysia krisis beras, minta bantuan ke Indonesia. Namun yang lebih peliknya lagi, geng, kenapa para warga malah memilih meminta bantuan kepada Menteri Malaysia. Nah, ini yang kalian hina, ini yang kalian rendahkan loh. Malah bisa membantu negara kita, Indonesia, yang lagi kena musibah banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksen beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksen sebuah video tentang isu dari statement dari seorang Benik dan beberapa konten kreator YouTuber lainnya, geng, tentang Malaysia yang krisis beras, yang Malaysia ngemis-ngemis beras kepada negara Indonesia. Dan itu hari sempat saja, geng, Benik yang meremehkan teknologi pertanian di Malaysia. Nah, Ikinya sekarang akan memberi pandangan kepada Beniknya kayak gitu ya, geng ya. Itu hari sampai mencaci ataupun merendahkan negara Malaysia yang katanya Malaysia sekarang krisis beras dan Malaysia sekarang kelaparan. Namun yang membuat Ikinya heran, Malaysia kelaparan kayak gitu ya, geng ya. Kok bisa sih sempat membantu negara Indonesia yang sekarang lagi kesusahan, yang rayanya yang tertimpa musibah banjir. Kayak gitu loh, ya kan? Gimana pendapat Anda? Ini tidak diulas juga ini, kayak gitu loh, ya kan? Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran apa saja ki video yang akan kita simak bersama-sama. Jom kita dulu simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak bersama-sama, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa bener, silahkan tulis di kolom komentar. Malaysia krisis beras. Nasib tetangga yang bikin miris, apa solusinya? Ini bukan sekadar berita, ini adalah realita yang mengiris hati. Sebuah bangsa yang dulu bermimpi menjadi macan Asia, kini terkapar, menadahkan tangan meminta beras. Malaysia, apa yang terjadi denganmu? Simak fakta-fakta pilu ini, dan jangan lupa, suara kalian di kolom komentar, sangat kami tunggu untuk mendengar pandanganmu. Bayangkan, sebuah negara yang begitu bangga dengan kedaulatannya, kini harus mengirimkan menterinya untuk memeriksa stok beras di negeri orang. Ini bukan skenario film, ini kenyataan yang sedang menimpa Malaysia. Sebuah ironi yang pahit, di mana impian untuk mendekat ke kekuatan global justru berujung pada ketergantungan pangan yang memprihatinkan. Kita semua tentu bertanya-tanya, bagaimana bisa negeri jiran ini sampai pada titik seperti ini? Jawabannya mungkin lebih rumit dan lebih dalam dari yang kita bayangkan. Malaysia, guys, betul-betul luar biasa nih pertaniannya. Ya, dia bilang memang cadangan beras kita cukup buat 6 bulan. Kalau ditanya terus gimana dong, Pak? Gua nggak tahu. Dia bilang, oh aneh banget. Lu baca nih, dia bilang apa? We don't know what will happen because of climate change. Loh, kok aneh? Kualitas Menteri Pertaniannya ditanya, terus gimana cadangan beras lu sisa 6 bulan? Terus gimana ada global warming? Terus gimana ada krisis air? Gua nggak tahu. We don't know. Pakai we, harusnya lu jawabnya I don't know. Lu enak aja lu ajak-ajak kita we don't know. Harusnya lu yang nggak tahu, bego. Tapi inilah kualitas Menteri Pertanian Malaysia, si Muhammad Sabu-Sabu ini. Betul-betul dipertanyakan. Kok bisa-bisanya ada seorang menteri ditanya, Menteri Pertanian lagi ditanya, cadangan beras kita tinggal 6 bulan, apa yang harus kita lakukan? We don't know. Gila lu. Bapak-bapak, besok Kuala Lumpur mau ketimpa meteor, apa yang harus kita lakukan? We don't know. Banget. Bapak-bapak,
Besok ada Godzilla bakal menyerang kota kita, apa yang harus kita lakukan? We don't know. Malaysia guys, betul-betul luar biasa nih. Benix prediksi, jadi kalau lu lihat data ya di tahun 2023 nih, kita ngomongin 2 tahun yang lalu nih. Impor beras Malaysia itu 1,4 juta ton guys, alias 13 triliun. Tahun 2024 impor berasnya naik lagi dong, tentu dong, karena ternyata macul-macul di halaman rumah mungkin nggak terlalu berhasil ya. Akibatnya impor beras mereka naik jadi 1,6 juta ton guys. Tadinya 1,4 naik lagi jadi 1,6. Nah tahun 2025 apa yang akan terjadi? Gua kasih tahu aja lu bocorannya. 6 bulan pertama 2025 impor mereka udah 870 ribu ton. Benix prediksi di akhir tahun 2025 impor mereka bakal naik menjadi 1,9 juta ton guys. Tragis ini. Alhamdulillah ya Allah, Mas Farhan jumpa tumpukan beras di Malaysia. Katanya si Benix dekat Malaysia itu beras gak ada, bahkan memohon-mohon kepada Indonesia. Inilah buktinya para sahabat bahwasanya beras dekat Malaysia tak kekurangan. Kalau orang yang membuat statement Malaysia krisis beras, coba tengoklah video ini, berkaca-kacalah muka kalian. Para oknum-oknum yang tak suka kepada Malaysia ini, coba tengok video Mas Farhan ini yang saya kasih tunjuk ini ya. Ini berasnya berlambak banyak. Ini beras semua beras semua. Janganlah kalian membuat konten yang menimbulkan fitnah dekat media sosial dan selalu menghina Malaysia. Bahwasanya kalian tak sedar banyak warga daripada Indonesia itu bekerja dekat Malaysia maupun ilegal ataupun non ilegal. Kalian respect lah sikit, respect bahwasanya dekat Malaysia kalian selalu fitnah beras berlambak macam ini. Mohon maaf nih Bang Benix ya, ikinya sangkal pernyataan Anda, prediksi Anda tentang hidup seorang manusia ataupun tentang pangan kayak gitu. Anda bukan Allah. Kayak gitu loh. Anda kok mendahului Allah Subhanahu wa taala sih? Heran ikinya geng ya, kayak gitu ya geng ya. Dan yang dibuat Mas Farhan itu geng, lihat fakta sebenarnya seperti itulah geng. Di Malaysia beras berlambak yang mengemis ke Indonesia itu ditambah-tambahin kayak gitu ya geng ya, seakan-akan Indonesia ini wow kayak gitu di mata netizen Malaysia ataupun di mata netizen Konoha kayak gitu ya. Aslinya kayak gitu ya geng ya, negara kita juga mengalami kesusahan kayak gitu ya geng ya. Jadi seperti ini saja geng, contohnya seperti ini saja. Warga Sumatera itu minta bantuan kepada Menteri Malaysia. Nah, sekarang ikinya akan mau ngereksen nih, geng. Biar kalian simak dulu sampai akhir. Jangan sepenggal-sepenggal. Nanti kalau kalian sepenggal-sepenggal, akan menimbulkan kecurigaan ataupun menimbulkan salah sangka. Kayak gitu. Jom kita simak dulu bersama-sama yang akan ikinya sajikan untuk kita bersimak bersama-sama lagi, geng. Errol Bramasta katanya pakai rompi taktis waktu datang ke bencana Sumatera Aceh. Zulkifli Hasan angkat karung beras sendirian di saat di sekelilingnya nggak ada yang angkat karung beras. Anggota DPR pakai dress code putih-putih waktu mau kirim bantuan ke bencana Sumatera Aceh. Selamat datang di negeri yang bahkan bencana pun bisa dijadikan momentum buat tambah citra positif. Lagian gue nggak paham banget kenapa Errol Bramasta datang ke lokasi bencana tapi pakai rompi perang. Ngapain? Nggak akan ada orang yang tiba-tiba nembak lu waktu lu lagi kasih bantuan sembako. Ya walaupun katanya itu bukan rompi perang, tapi ya menurut gue over aja gitu. Lagian gue yakin banget orang-orang di sana udah tahu kalau lu tuh Errol Bramasta, artis yang kepilih jadi anggota DPR. Jadi ya ngapain itu pakai name tag gede banget Errol Bramasta, anggota DPR RI. Ini lagi timnya Zulhas, kelihatan banget settingannya. Gue yakin banget kalau ada anak kecil lewat juga heran. Itu ngapain bapak-bapak angkat karung beras sendirian tapi banyak kamera. Dan gue juga yakin para anggota DPR yang pakai dress code putih-putih itu lebih takut salah dress code ketimbang bantuannya itu sampai dengan aman apa enggak. Ketimbang takut bantuannya hancur karena dilempar dari atas helikopter. Ya sekali lagi, bahkan bencana pun bisa dijadiin momentum untuk menambah citra positif. Coba percitraan, lihat. Dikira kirim bantuan helikopter. Kejadian kurang mengenakan dialami warga yang terdampak bencana di daerah Langsa, Aceh pada hari Rabu 3 Desember 2025. Sebuah helikopter bertanda BNPB tidak menurunkan bantuan apapun. Menurut keterangan si perekam video, ia menunggu hampir 1 jam. Para warga juga diminta untuk berbaris seolah akan diberi bantuan pangan. Setelah sesi foto dan koordinasi dengan pejabat setempat, helikopter itu kembali terbang tanpa menurunkan logistik. Warga setempat pun menganggap oknum yang berada di dalam helikopter hanya sedang pencitraan seolah membantu korban bencana alam.
Waduh. Kami masyarakat Gayo memohon kepada Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia bantuan helikopter. Masyarakat Gayo kelaparan. Siapa nih geng? Suaranya seperti kenal kayak tuh. 5 hari menahan lapar mangsa banjir di Aceh merayu bantuan daripada PM Anwar Ibrahim. Jangan ketawa, gila dulu kak. Aduh. Kenapa nak minta bantuan dekat Perdana Menteri Malaysia? Presiden Prabowo kemana? Kemana presiden Anda, wahai rakyat Gayo, Karena masyarakat Gayo? DPR-nya Gayo kan anggota itu kan dekat Indonesia kan, dekat Aceh kan? Kemana presiden Anda, Prabowo? Takkan goyang telur? Aduh, buat malu lah. Orang Indonesia tapi minta bantuan ke PM Anwar Ibrahim. Mintalah bantuan kepada ini Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Buat apa presiden Anda? Presiden Anda buat apa? Tak membantu 5 hari menahan lapar ni, tak membantu. Duh, tak tahulah, pening aku kalau macam ni. Kenapa Indonesia kena minta bantuan dekat PM Anwar Ibrahim? Anda kan Indonesia, mintalah bantuan kepada ini Prabowo Subianto. pelik kayak gitu geng. Malaysia baru aja ngelakuin hal yang bikin satu Indonesia kaget. Gimana nggak kaget? Di tengah kondisi Aceh yang lagi dilanda banjir dan longsor, Malaysia justru ngambil langkah besar yang benar-benar berarti. Pada 29 November, mereka ngirim 2 ton obat-obatan dan perlengkapan medis untuk para korban. Dengan pesawat kargo khusus terbang dari Kuala Lumpur ngebawa 2 juta piece obat dan alat medis dan langsung mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh. Padahal kita tahu banget, waktu itu situasi Aceh lagi berat banget. Rumah sakit penuh, stok obat-obatan menipis, dan beberapa wilayah bahkan makin terputus aksesnya. Dan yang bikin banyak orang makin respect, Malaysia sendiri juga dilanda banjir di beberapa daerah. Bahkan mereka sendiri juga lagi berjuang tapi tetap memilih untuk ngebantu. Bantuan ini dikirim lewat kerjasama Gomez Medical Service dan Blue Sky Rescue Malaysia dan tercatat sebagai bantuan medis internasional pertama yang masuk ke daerah Aceh. Di saat kondisi Aceh lagi begitu sulitnya, ada negara tetangga yang ngebantu dan ngebawa harapan. Dan aku sebagai warga Indonesia benar-benar ngucapin terima kasih. Bantuan ini bukan sekedar obat-obatan, ini adalah bentuk kepedulian. Menurut kalian gimana langkah dari Malaysia ini? Tulis pendapat kalian di komen ya. Kan pelik geng, awalnya para influencer dan para warga juga menyinyirkan negara Malaysia. Malaysia kemiskinan beras, Malaysia krisis beras, minta bantuan ke Indonesia. Namun yang lebih peliknya lagi geng, kenapa para warga malah memilih meminta bantuan kepada Menteri Malaysia. Nah, ini yang kalian hina, ini yang kalian rendahkan loh. Malah bisa membantu negara kita, Indonesia, yang lagi kena musibah banjir. Bayangkan pelik kan? Pelik, pastinya pelik, geng, kayak gitu ya, geng. Kenapa tidak pelik? Ya, awalnya meremehkan negara Malaysia, krisis beras, Malaysia kemiskinan beras, sekarang malah warganya malah meminta bantuan kepada Menteri Malaysia. Ya, ikinya selaku warga Indonesia beribu-ribu terima kasih banyak kepada negara Malaysia telah membantu warga Indonesia pasal obat dan nanti akan menyusul lagi lah yang lainnya kayak gitu ya gengnya, karena banjir di sana. Dan ya tahu sendiri ya gengnya, ikinya bukan mau menjelekkan para pemimpin kita, namun ini fakta di lapangan telah membuktikan sendiri kayak gitu. Meskipun banyak influencer bayaran kayak gitu ya gengnya, oknum-oknum kayak gitu ya gengnya, influencer bayaran yang dibayar oleh para pejabat-pejabat untuk membaikkan citra mereka di mata masyarakat. Paham kan? Paham. Kalau tak paham tak tahu lah ikinya kayak dengan kalian nih lah. Ya makanya gak usah menyinyir, gak usah merendahkan negara Malaysia dulu, gak usah apa namanya gengnya, menjatuhkan nama baik Malaysia kayak gitu ya. Kalau bencana kayak seperti ini pasti negara Malaysia akan membantu kita kayak gitu ya geng ya. Sudahilah masa lalu, ubahlah lembaran dan bukalah lembaran baru. Seperti itu saja sih pesan daripada ikinya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.